Sobat Bos, selamat sore. Ketemu sama saya Juanda dan di samping saya nih ada Bang Nur dan satu orang baru nih. Ini kalau dibilang newbie bukan newbie ini, tapi udah senior banget ini. Ini dia Mas Galih, dia adalah pemegang halaman olahraga dan halaman internasional. Jadi pokoknya yang berbau olahraga internasional, Mas Galih. Salam olahraga. Ahlinya. Salam olahraga ya, betul. Salam olahraga. Wah, ini khasnya Mas Galih betul nih, salam olahraga. Baca Batam Pos di edisi 28 untuk edisi 2 Hot News edisi 28 Juni 2023 ada berbagai berita-berita menarik nih, dan sampai nih saya lagi ngecek nih email dari redaksi, ada sekitar 30 berita nih yang sudah masuk ke email redaksi, baik dari Batam, baik dari Karimun, ada juga dari Tanjung Pinang, Bintan, Anambas, Natuna dan Lingga. Semua berita itu sudah masuk nih, sudah bersesak-sesakan di emailnya redaksi. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Bang Nur, koordinator liputannya Batam Pos. Berita apa sih yang akan diambil untuk esok hari yang mungkin masuk halaman 1, halaman Metro. Nah, nanti juga Mas Galih juga akan menjelaskan nih dari sesi olahraga apa sih yang menarik nanti, atau mungkin dari ranah internasional apa sih yang menarik untuk dibaca esok hari. Ya. Bang Nur? Ya, siap Ju. Lama kita nggak tandem ya. Lama nggak tandem karena kemarin cuti panjang baru kali ini. Baik. Ya. Bang Nur, setelah kemarin kita ribut-ribut soal taksi, apa masih ada lanjutannya lagi? Ya. Lalu juga ada berita menarik apa lagi yang akan disajikan ke pembaca Batam Pos esok hari? Ya, baik Ju. Jadi soal taksi, ribut-ribut taksi online dengan taksi bandara. Mulai dari siang tadi ya, ada pertemuan yang difasilitasi oleh Kapolres antara pihak pengelola taksi online dan pengelola taksi bandara. Juga menghadirkan dari dishub provinsi dan kota. Dan sampai saat ini masih berlangsung ya pertemuannya, dan mudah-mudahan ada kesepakatan yang nanti bisa meredam gejolak ataupun menggeserkan antara driver taksi online dan taksi bandara ini. Karena kalau ini berlanjut terus, ini tidak baik buat wajah pariwisata Batam gitu. Kita tunggu seperti apa nanti hasil pertemuannya. Baik. Mudah-mudahan ada solusi yang baik dari pertemuan ini ya Bang, sehingga tidak ada lagi gejolak-gejolak. Iya. Nah Bang, dari taksi ini ada lagi nih berita. Oke. Ada yang menarik nih dari dunia usaha ini, yang pengusaha mulai teriak lagi nih kan. Apa penyebabnya? Ada ini kenaikan tarif angkutan kontainer dari Batam ke Singapura. Ini sebenarnya persoalan klasik ya, sudah lama sekali masalah ini. Karena dari tahun ke tahun terus naik nih. Naik biayanya. Mungkin saya sebutkan sedikit ya, di tahun 2001 itu untuk kontainer ukuran 20 feet itu 470 US dollar. 40 itu sampai 665 US dollar. Itu dari Batam ke Singapura ya. 2002 naik menjadi 500 US dollar untuk yang 20 feet. Lalu yang untuk 40 feet itu jadi 720 US dollar. Ini ada kenaikan 6 sampai 8%. Ini tinggi sekali ya. Nah, 2023 ini naik lagi. Yang 20 feet itu 570 US dollar, kemudian yang 40 feet itu 800 US dollar. Naik 11 sampai 14%. Nah, padahal jarak Batam dengan Singapura itu sangat dekat sekali gitu ya. Dan kadang-kadang biayanya lebih mahal ketimbang misalnya kontainer dari Jakarta ke Singapura gitu, yang jaraknya jauh lebih. Nah, ini dari dulu bahkan ketika masih Yusuf Kala jadi wakil presiden, dia sempat datang langsung ke sini dan memberikan deadline ke para pengambil kebijakan di sini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini harus turun karena ini bisa mengurangi daya saing Batam. Baik. Karena biaya angkutan kontainer yang tinggi itu menjadi komponen pengeluaran besar bagi investor yang produknya orientasinya ekspor. Ya, gitu. Ini permasalahan yang cukup pelik ya. Ya, mudah-mudahan ada solusinya, karena dari zaman Pak Yusuf Kala sampai sekarang masih sama ya problemnya, dan itu yang pengusaha juga teriak soal ini. Mudah-mudahan ada solusinya dan tidak mengganggu dunia investasi ya Bang. Iya, betul. Nah, dari ranah ini tadi saya sedikit lihat dari email ada soal PPDB, ada kabar yang terbaru Bang soal PPDB. Ya, bagaimana? PPDB ini
Ya orang tua kan sampai saat ini yang anaknya tidak tertampung di negeri itu tetap mendesak pemerintah kota yang untuk level sekolah dasar SD, SMP supaya anak mereka masuk ke sekolah negeri gitu. Ya pemerintah memang sudah mulai melakukan menyisipkan mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri A ke sekolah-sekolah negeri yang masih ada yang kosong. Tapi kan masih banyak ini, masih banyak. Dan mereka mendesak itu ada penambahan rombel. Nah dari tingkat menengah atas SMK ada juga desakan agar dilakukan penambahan kuota untuk SMK karena minat masyarakat ini kan banyak, minat siswa ini banyak pengen ke SMK karena Batam ini kan daerah industri, pengen setelah masuk selesai SMK bisa langsung masuk karena bisa dibilang sekolah-sekolah vokasi di Batam cukup baik ya. Cukup baik. Namun kuotanya itu tadi terbatas gitu loh. Baik. Sip. Bang, satu lagi deh. Oke. Tapi jangan spill banyak-banyak karena kalau spill banyak-banyak nanti pembaca kita nggak mau beli. Tapi harus baca di koran Baca Pos dan beli besok. Ini yang penting juga nih. Saya senang hari ini Kak Seto datang ke Batam. Waduh. Akhirnya Kak Seto juga sepakat dengan selama ini apa yang kita suarakan dan teman-teman LPA Lembaga Perlindungan Anak-anak juga suarakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya orang terdekat korban, sepakat Kak Seto supaya dihukum kebiri. Waduh. Mudah-mudahan dari Batam pertama karena ada kasus yang sangat memprihatinkan ya. Mudah-mudahan datanya Kak Seto ini menjadi acuan baru atau mungkin jadi penyemangat bagi penyidik untuk bisa benar-benar menerapkan. Karena ini memang akhir-akhir ini kita melihat saya sedikit bertanya-tanya, ada apa dengan Batam? Kok semakin banyak kasus-kasus kekerasan seksual dan korbannya adalah anak-anak? Ini semakin buat kita ini buat kita prihatin dengan hal seperti ini. Oke Bang, skip di sana dulu. Kita jangan buka terlalu banyak sebenarnya juga. Tapi tapi jangan banyak-banyak. Kalau Abang banyak-banyak buka, besok koran kita sudah tahu nih pembaca kita. Ya. Bukannya mau tidak memberikan spill yang banyak ya, tapi pembaca Batam Pos harus baca koran Batam Pos untuk mensupport kami agar terus memberitakan ke Anda. Kita dari Bang Nur, kita ke Mas Galih nih. Nah, nih. Salam olahraga. Wah, ini kalau Mas Galih ini kalau malam hari dia wow gitu, tapi kalau agak siang dia agak sedikit kurang tenaganya. Mas Galih, dari kabar internasional. Ada informasi apa sih? Mungkin jangan banyak-banyak, satu aja. Informasi yang up to date ya, yang banyak dibaca sama pembaca ya, yang ditunggu terkait perang Ukraina Rusia. Itu yang sekarang ini lagi hot-hotnya diwarnai pemberontakan dari dalam negeri sendiri, dari Rusia tepatnya, oleh yang didalangi oleh Wagner, tentara bayaran. Ya, di bawah. Tapi kabarnya gagal ya kali ya. Tunggu baca besok ya kali ya. Nah, ini kan kabarnya pemimpin tentara bayarannya si Yevgeny Prigozhin kan dikabarkan diberi pengampunan oleh Vladimir Putin yang presiden Rusia, dan dipersilakan untuk kembali ke Belarusia, lari ke Belarusia. Ternyata hal tersebut dipertanyakan sama petinggi-petinggi NATO lah, petinggi NATO, bahwa petinggi NATO ini meyakini bahwa Prigozhin ini udah nggak ada, hilang, dalam tanda kutip terbunuh. Diselesaikan. Jangan detail kali, besok detailnya ya. Mungkin olahraga sebenarnya seperti apa, kemana Prigozhin, bisa dibaca lengkapnya besok di halaman berapa? Harian Pagi Batam Pos di halaman 3 halaman internasional. Nah, dari ranah olahraga nih, salam olahraga. Satu aja deh Mas, jangan panjang, satu aja. Dari ranah olahraga ini mayoritas klub di Eropa ya, khususnya di Liga Inggris, banyak pemain bintang yang kepincut ingin merumput ke Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi ya. Liga Arab ya. Iya, ini gaji besar atau gimana? Faktor pendapatan. Cristiano Ronaldo. Selain Ronaldo, faktor salary yang menggiurkan ya. Berkali-kali lipat. Nah, berkali-kali lipat dari di Liga Inggris ya. Gitu. Yang terbaru ini pemain tengah sekaligus pemain lubang Chelsea, si Hakim Ziyech, dipastikan bergabung dengan Al Nassr, mendampingi Cristiano Ronaldo. Berarti gabung sama Ronaldo ya. Itu. Wow, seru ini. Jangan ditambah lagi. Seru. Nggak ada lagi nih.
untuk besok hari Tapi ini. seru juga. Tapi ini Jadi seru. seru banget ini. Ada dari Kak Seto, dunia usaha, juga ada soal dari olahraga dan internasional. Ini lengkap banget untuk esok hari. Ya. Pembaca Batam Pos bisa membeli koran Batam Pos esok hari untuk bisa mendapatkan informasi lebih dari detailnya dari yang kami sampaikan hari ini. Begitulah bincang-bincang saya dengan koordinator liputan Batam Pos Bang Muhammad Nur dan pemegang halaman internasional dan olahraga Mas Gali. Ini senior saya yang mendidik saya dulu waktu saya jadi awal-awal wartawan. Nah, Baca Batam Pos, agar kami tetap setia mengabarkan Anda dapat membeli koran kami untuk esok hari, tetapi juga dapat memperbarui informasi di batampos.co.id. Sebagai ini agak baru ya untuk hari ini. Saya kasih sedikit spill. Ini pembacanya, FAQ-nya batampos.co.id sampai sejauh ini sudah 2.069.000 orang. Ini angka yang cukup luar biasa ya untuk koran, untuk media lokal, dan kami sudah di angka sini di bulan ini aja. Mungkin kami berharap terus pembaca Batam Pos mensupport kami dengan mengklik, men-share, dan kami akan menghadirkan informasi-informasi yang terakurat, terkonfirmasi, yang pasti no hoax. Sekian saja pembaca Batam Pos, bincang-bincang kami, dan salam redaksi.